Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang skripsi. Oke, teman-teman, saya akan berdiskusi kembali. Saya akan mengobrol kembali tentang pejuang skripsi. Tapi sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan bagikan konten ini kepada rekan-rekannya agar konten ini lebih bermanfaat tentunya. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman pernah mendengar nih tutel dan wantel. Oke? Pasti pernah. Nah, kalau di skripsi ini pasti sudah menjadi sebuah yang umum kita dengar. Ada one tel, ada two tel. Nah, teman-teman sebenarnya paham atau tidak? Saat ujian ini sering ditanyakan oleh dosen penguji ya tentunya. Misalkan, kenapa Anda menggunakan one tel? Kenapa Anda menggunakan two tel? Ciri-ciri one tel itu teman-teman harus tahu. Jadi kalau ditanya, penelitian teman-teman one tel atau two tel? Jangan bingung, teman-teman harus tahu. Nah, teman-teman, biasanya kalau yang one tel, hipotesisnya itu akan menunjukkan arah. Misalkan saja nih, saya punya penelitian ya yang berjudul tentang misalkan pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak. Nah, itu judul saya. Nah, ketika saya menggunakan hipotesis one tel, maka hipotesis saya adalah religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Itu saya menggunakan one tel. Di situ ada kata positifnya. Artinya apa? Artinya ketika semakin wajib pajak itu memiliki nilai religiusitas yang tinggi, maka kepatuhan pun semakin meningkat. Paham ya teman-teman? Jadi kalau misalkan kita menggunakan one tel itu ada arahnya, misalkan positif atau negatif. Nah, positif itu misalkan gini, ketika variabel independen kita mengalami kenaikan, maka variabel dependen kita juga akan mengalami kenaikan. Jadi kalau tadi saya contohkan, religiusitas tinggi, maka kepatuhan tinggi. Itu disebut arah positif. Nah, tetapi atau mungkin arah positif juga adalah ketika religiusitas rendah, maka penghindaran pajaknya semakin rendah. Itu juga positif. Jadi searah. Tetapi teman-teman harus hati-hati ketika hipotesisnya teman-teman berpengaruh negatif, maka ketika variabel independennya itu misalkan adalah naik, harusnya variabel independennya turun. Oke? Misalkan misalkan gini, variabel independennya itu naik ya, terus variabel dependennya itu akan turun. Itu berpengaruh negatif. Nah, jadi kalau teman-teman ditanya kira-kira penelitian teman-teman ini menggunakan one tel atau two tel sih? Nah, teman-teman bisa lihat di hipotesisnya atau di hipotesisnya ya. Teman-teman lihat di situ ada nggak kata positif atau negatif. Nah, kalau ada kata berpengaruh positif atau berpengaruh negatif, maka sebenarnya itu teman-teman menggunakan one tel. Nah, kalau dia berpengaruh positif, maka seharusnya ketika variabel independennya naik, variabel dependennya juga ikut naik. Ketika variabel independennya turun, maka seharusnya juga variabel dependennya turun. Itu berpengaruh positif. Tetapi kalau berpengaruh negatif, berarti ketika variabel independennya naik, variabel dependen ini akan turun. Jadi kayak berlawanan teman-teman, itu berpengaruh negatif. Oke, sudah paham ya teman-teman? Nah, tapi yang teman-teman perlu ingat juga ketika teman-teman menggunakan one tel, nanti di analisis datanya, khususnya adalah saat analisis regresi berganda, signifikasi yang teman-teman sudah dapat dari pengujian hipotesis, pengujian data, itu jangan lupa dibagi dua. Misalkan, waktu kita nguji nih menggunakan one tel, ketemunya 0,06. Ya kan? Nah, teman-teman juga karena itu menggunakan two tel, yang tadi saya misalkan nih ya, misalkan gini, ketika saya menguji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda, ternyata ditemukan bahwa signifikasinya itu 0,07. Nah, yang hasil yang ada yang teman-teman peroleh itu adalah hasil two tel. Maka ketika hipotesisnya teman-teman menggunakan one tel, maka two tel itu dibagi dua. Misalkan 0,07 dibagi 2. Nah, itu adalah signifikasi yang teman-teman gunakan ketika menggunakan one tel. Tapi ingat, ketika menggunakan one tel, teman-teman juga perlu melihat koefisiennya. Ya, kalau teman-teman tadi
membuat hipotesis misalkan adalah berpengaruh positif, ternyata di koefisien kok minus misalkan 0,9. Nah, berarti hipotesis teman-teman tidak terdukung karena koefisien ini adalah sebenarnya bisa menunjukkan arah ya. Misalkan kalau negatif berarti harusnya dia berpengaruh negatif, sedangkan teman-teman tadi membuat hipotesis berpengaruh positif. Oke? Jadi ketika menggunakan OneTel, saat uji analisis datanya dilihat signifikasi dibagi 2 dan menggunakan dan lihat juga ya koefisiennya, arahnya apakah positif atau negatif. Itu ketika OneTel. Nah, ketika TwoTel, teman-teman misalkan membuat TwoTel nih, itu variabel independennya itu tidak bisa menunjukkan semakin naik variabel independen, semakin naik variabel dependen. Kalau TwoTel tidak seperti itu, karena dia tidak menggunakan arah. Nah, saat hasil analisisnya itu berarti menggunakan signifikasinya saja tanpa dibagi 2 dan tanpa melihat koefisien. Nah, itu ya teman-teman, ini sering banget ditanyakan dan ketika ditanyakan ini biasanya Mas Zul bingung apakah penelitian Anda menggunakan OneTel atau TwoTel. Jadi kalau OneTel itu berarti harusnya di hipotesis Anda itu ada arahnya baik positif atau negatif. Nah, kalau OneTel itu tidak ada arahnya ya, berarti hanya berpengaruh saja. Nah, itu ya teman-teman. Silakan tetap berjuang mengerjakan skripsi, selesaikan skripsi dengan baik. Ingat, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai, ide yang baik adalah ide yang dituliskan atau dilakukan. Karena kalau hanya ide tanpa dituliskan, tanpa dilakukan, ya percuma. Nanti ide itu akan bisa diambil oleh orang lain tentunya. Oke? Semangat pejuang skripsi, semangat membanggakan orang tua, semangat membuat senyum orang tua. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.